Halo semua, kembali lagi sama gua Jimmy dari Audio Center. Di video kali ini kita akan bahas yaitu soundbar lagi nih. Kemarin kan di video sebelumnya kita udah bahas soundbar ya, yaitu soundbar JBL di video sebelumnya. Kalian nanti bisa cek juga di video sebelumnya. Kita kemarin soundbar bahasnya tipenya bar 1000 dan 1300, dan sekarang kita akan bahas lagi JBL soundbar yaitu adiknya JBL bar 800. Nah, ingin tahu bagaimana unboxing dan spesifikasi dan bagaimana review-reviewnya. Sebelum itu kalian jangan lupa untuk subscribe dan like atau share video Audio Center untuk tidak ketinggalan video-video lainnya. Oke, langsung aja kita langsung ke pembagian pertama, itu di unboxingnya. Let's go! Nah, tadi kalian sudah lihat unboxingnya bagaimana. Sekarang kita masuk ke tahap yaitu kita bahas dari kelengkapan terlebih dahulu. Oke, di saat ini depan gue sudah ada soundbarnya, sudah ada subwoofernya dan lain-lain. Yang akan kita bahas yang adalah dari kelengkapan dusnya dulu. Di sini sudah ada dusnya, langsung aja kita buka. Untuk yang pertama, harusnya nggak beda jauh sama yang sebelumnya. Ini sebuah amplop yang berisikan sama manual book dan lain-lain. Jadi kurang lebih pasti sama. Dan nggak perlu gue bahas secara panjang ya, karena sudah kita bahas juga mengenai kelengkapannya. Jadi ini langsung aja. Berikutnya di sini sudah pasti ada bracketnya, yaitu bracket untuk walling di tembok. Jadi kalian bisa masukin ke tembok pakai bracket ini gitu. Dan berikutnya sudah ada kabel HDMI yang sudah support dengan ARC atau ARC. Seperti biasa ini fungsinya buat masuk ke TV kalian gitu. Atau opsi lain kalian bisa gunakan pakai optik ya. Tapi kalau optik kurang, karena fitur-fitur Dolby Atmos-nya itu kayak Dolby Vision, Dolby Atmos, semuanya harusnya nggak masuk fiturnya kalau via optik. Berikutnya, wah apa nih? Tunggu ya. Ini kayak sejenis bautnya ya harusnya. Ya, ini bautnya untuk ke walling di tembok yang tadi bracketnya sudah diberikan. Dan selanjutnya ini juga walling buat baut-bautnya. Tadi itu pelengkapnya. Ini aksesoris lainnya. Ini juga sama pelengkap buat walling ke tembok. Jadi di sini kalian udah dapet semua. Itu ada baut, bracketnya, sampai aksesoris dari kelengkapan walling temboknya. Dan berikutnya di sini masih banyak. Ini ada baterai untuk di remote. Dan berikutnya ini adalah, wah apa nih, agak berat nih. Nah, ini bracket si soundbarnya. Jadi dia bracketnya berbentuk huruf L. Ini agak susah dibuka ya. Ya oke lah, ini berbentuk huruf L, nggak bisa dibuka karena kalau dibuka ini pasti akan sobek bawahnya. Jadi gue nggak mau ngerusak si bracketnya. Jadi dapat dua, nanti tinggal kalian masukkan
di sebelah kiri dan kanan si soundbar. Oke, dan selanjutnya sudah pasti ini remote control harusnya. Ya, ini remote-nya dari si JBL. Dan dia sama persis bentuknya kayak si generasi atasnya. Tinggal masukin baterai dan langsung plug and play. Gitu. Oke. Dan masih ada lagi nih, dikit lagi. Yaitu ini harusnya kabel. Nah, kabelnya biasa dapat banyak dari JBL. Selalu JBL ngasih kabel itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kabel dengan plugnya itu dapat 4 plug Indonesia sama plug luarnya itu 2 gitu. Jadi kalian dapat kabel 8 kabel ya di sini. JBL sih emang nggak pelit kalau buat ngasih kabel. Tapi buat kita ya jadi nggak kepake. Oke, itu kelengkapan-kelengkapannya yang dari didusnya. Sekarang kita masuk ke bagian covernya nih. Nah, covernya itu udah dapat 4 guys. Jadi covernya itu udah dapat 4, 2 untuk cover surroundnya dan 2 untuk si soundbarnya. Jadi kalau kalian lagi pada saat lepas surround, lagi pada nonton atau masukin di belakang gitu surround backnya, ya kalian kasih cover ini. Ini harusnya buat si surround. Pasangnya gampang ya, tinggal gini aja. Jadi lebih aman, di bagian chargerannya pun dia nggak anti karet, jadi nggak berkaret gitu. Ini bisa berlaku untuk misalkan kalian yang males buat cabut colok, kalian taruh di belakang, ya tinggal masukin ini aja. Jadi kalian kabel Type C, karena dia pakai Type C di sini untuk listriknya. Nanti kalian tinggal masukin di belakang aja. Ini dilepas lagi, fungsinya sama ya, sama yang sebelah kanan. Ini kita masukin lagi. Ini fungsinya sama kok guys. Jadi untuk review yang bar 800 ini nggak usah lama-lama. Tapi untuk kelengkapan tetap akan kita bahas satu persatu. Takutnya ada yang beda. Gitu. Ini sama persis kayak ini sebelahnya. Nanti kalian tinggal masukin aja. Dan untuk yang di soundbar bentuknya agak beda. Untuk yang di soundbar ini sebentar. Nah, bentuknya seperti ini guys di soundbar. Jadi dia sama kurang lebih kayak gini, tapi dia di bagian belakangnya tuh beda. Nah, ini ada tulisannya berbentuk huruf L, berarti sebelah kiri. Cara masukinnya sama persis kayak yang di surround, tinggal seperti ini, kita dorong, sudah jadi. Mungkin nggak kelihatan ya, jadi kita angkat dikit, nah hasilnya seperti ini. Gitu. Kalau nggak mau pakai, tinggal dilepas saja. Cuman pada saat surround dilepas, kalian harus wajib pakai ini, gitu. Oke, itu kelengkapannya sih dari si JBL. Kurang lebih sama persis untuk kelengkapannya. Nanti kita akan masuk bahas-bahas mengenai spesifikasinya. Ya, berikutnya kita masuk ke spesifikasinya nih. Nah, spesifikasi dan tampilannya. Kalau kita bahas dari segi tampilan dulu. Kalau segi tampilan, gua rasa juga ya kalian bisa lihat lah sama aja. Cuman bedanya itu untuk soundbarnya, di dimensi soundbarnya dia lebih pendek daripada 1000 dan 1300. Tapi nanti kita bahas lagi mengenai spesifikasinya. Nah, dari untuk tampilannya ini si surround yang pasti detachable surroundnya, kalian tadi kan sudah bisa lihat juga detachable, dan surround ini mempunyai 5 speaker dan 1 subwoofer dan 2 surround, yaitu totalnya ada 7
7.1 channel, yang dimana 2-nya itu surroundnya di detachable dan 5-nya di soundbar dan 1-nya ini di subwoofer. Nah, kita bahas bagian di tampilan soundbarnya dulu. Kalau tampilan soundbar dengan generasi yang sebelumnya di JBL Bar 51 sudah pasti jauh beda. Bar 800 lebih premium dan kualitas suara juga jauh lebih bagus. Untuk semua fitur-fitur juga dia sudah simple dan lengkap ya. Pokoknya untuk Bar 800 ini kalian udah dapat tampilan yang premium, mewah, dan misalkan pun dari generasi-generasi sebelumnya tampilannya kan dia agak sedikit bulat gitu ya. Nah, sedangkan dia lebih flat, ini lebih bagus, dan tampilan atasnya tuh dia ada kayak apa, timbul-timbul begini. Huruf JBL-nya juga timbul. Kalau yang Bar 51 sebelumnya dia nggak timbul. Dan input-inputnya juga simple. Di sini sudah ada tombol input dan tombol volume up dan down gitu. Nah, speakernya ada 5 tadi, kita bahas lagi 5 di soundbar, 2 di detachable surround, dan 1 subwoofer. Berikutnya gue mau bahas di subwoofernya nih. Untuk subwoofernya dia berukuran 10 inch, yang dimana ada di lubang anginnya itu di bagian belakang. Di bagian belakang lubang anginnya kalian bisa lihat. Sedangkan ini untuk tombol pairingnya nanti di sini. Jadi pada saat pemakaian si soundbar ini pertama kali kalian harus pairing dengan si soundbar dengan caranya kalian pencet bagian belakang si subwoofer. Dan ini udah pasti tombol kabel power untuk adaptor. Dan bagian bawahnya itu nanti kalian bisa lihat di sini. Nah, ini bagian bawahnya dari si JBL. Itu berukuran 10 inch. Nah, untuk yang sebelumnya juga sama. Dia 10 inch juga deh kalau yang JBL Bar 51. Tapi memang dari segi bahan dan lain-lain lebih kokoh yang ini. Gitu. Dan kita bahas sekarang ke fitur-fiturnya nih. Jadi gue mau jelasin secara singkat mengenai fitur dari JBL-nya dulu. Yang pertama, dia sudah pasti Dolby Atmos dan sudah Dolby Vision juga, Dolby Audio juga, yang mempunyai 10 inch wireless subwoofer dan juga mempunyai output powernya di 720 watt. Dan fitur-fitur lainnya sudah di built-in Wi-Fi, AirPlay, musik multiroom, and Chromecast built-in, dan juga kalian juga sudah bisa Spotify Connect ya. Spotify Connect, Tidal Connect juga bisa kalau kalian punya Tidal gitu. Nah, Tidal Connect sudah bisa dengan setting dari aplikasinya. Nanti aplikasinya itu kalian bisa lihat video cara pengoperasian aplikasinya di video yang nanti kita sebelumnya yang gue bahas di JBL Bar 1000 dan 1300. Sama persis penggunaannya. Dan dia sudah dilengkapi dengan voice assistant. Jadi kalian bisa di remote-nya itu sudah ada mic buat ngomong gitu ya. Tapi nanti kita pelajarin lagi lah gitu. Dan sudah pastinya HDMI-nya ARC yang sudah dilengkapi dengan fitur-fitur kayak 4K dan Dolby Vision Pass-Through. Sudah pastinya sudah ada sound kalibrasinya gitu. Nah, untuk spesifikasinya tadi kita sudah bahas sebelumnya untuk output powernya di 720 watt, yang dimana 720 watt ini dibagi menjadi 3. Di 340 wattnya itu untuk di soundbarnya, sedangkan di 2 kali 40 watt itu di bagian surround detachable-nya. Dan subwoofer yang saat ini di samping gua itu berkapasitas 300 watt dengan ukuran 10 inch. Nah, untuk ukuran si surroundnya itu di sekitar 46 kali 90 mm. Jadi dia mempunyai satu speaker di sini ya, satu speaker aja. Sedangkan kalau untuk si soundbarnya mempunyai 3 kali 46 kali 90 mm. Jadi dia ada 3 piece dengan ukuran 46 kali 90 mm gitu. Dan 2 tweeter yang berukuran 2,75 inch. Pastinya itu, dan berikutnya kita masuk ke
HDMI spesifikasinya, yaitu HDMI video inputnya dia mempunyai 1 buah, dan video HDMI HDCP versionnya 2.3, and then HDR pass-through, HDR 10 Plus dan Dolby Vision juga sudah support semua. Gitu. Dan untuk input-inputnya ya kalian nanti bisa lihat di sini juga tadi sudah ada yang EARC, jadi dia udah output dan input sudah jadi satu, dan yang udah pasti udah ada Ethernet. Jadi kalau kalian sudah mau, ini kita mungkin agak putar ya. Ethernet itu digunakan untuk LAN kabel. Jadi kalau kalian mau pakai Ethernet untuk internet, kalian bisa pakai, tapi bisa pakai WiFi juga dengan cara settingannya itu pakai JBL app-nya. Gitu. Terus Bluetooth-nya, kalau masih banyak yang nanya nih Bluetooth-nya versi berapa, ya udah pasti dia versinya 5.0, dan dia mempunyai dimensi soundbar-nya itu ya. Di sini kita lihat by spek tertulis dimensinya itu dengan surround yang terlepas ya. Dengan surround yang terlepas itu di 80 kali 5,6 kali 120 kali 12 cm. Jadi dia mempunyai panjangnya itu di 88 cm, kemudian tingginya dia mempunyai di 5,6 cm, kemudian untuk lebarnya di 12 cm gitu. Dan untuk dimensi si detachable surround-nya, panjangnya itu di sekitar dia mempunyai di sekitar 14,5 cm, tingginya sama 5,6 cm, dan lebarnya 12 cm. Oke, untuk subwoofernya nih, kalau untuk subwoofer ya kalian misalkan mau taruh di ruangan, di meja atau lain-lain nih, gue sebutin juga dimensinya. Subwoofer mempunyai tingginya di 30,5 cm. Dia sudah sama kaki 30,5 cm, dan lebarnya itu di 44 cm, dan panjangnya itu di 30 cm juga gitu. Jadi subwoofer ini ya tergolong kecil, tapi ya powernya dengan 300 watt itu sudah sangat bagus. Oke, berikutnya itu paling kita masuk ke USB specification-nya. USB specification-nya itu kalau untuk di US only itu bisa untuk musik kayak MP3, MP dan lain-lain, tapi sedangkan kalau untuk di Asia atau di APAC ya sebutannya, di APAC, nah itu belum bisa karena memang dari JBL sendiri untuk digunain USB-nya US version only untuk lagu-lagu aja, sedangkan kalau untuk di Indonesia itu firmware update aja sih gitu. Nah, untuk kapasitas baterainya si detachable surround ini berkapasitas di 3200 mAh. Jadi lumayan lama ya guys. Di sini dia bilang bertahan sampai 10 jam, tapi tergantung dari volume yang kita mainkan. Gua belum tahu sampai mana yang volume kita mainkan. Mungkin kalau misalkan volume yang sedang-sedang aja ya kurang lebih full time 10 jam ya. Dan dia charge maksimal itu di 3 jam. Jadi kalau misalkan benar-benar kosong dari 0 sampai 100% itu di 3 jam aja. Nah, itu sih untuk spesifikasinya dan fitur-fitur lengkap lainnya. Dan nanti kita akan bahas ke sesi listeningnya. Ntar kita set up semua semaksimal mungkin. Oke, cukup sih dari kita untuk spesifikasi. Nanti kita akan bahas ke selanjutnya, yaitu cek sound.
Nah, kalian sudah dengar suara dari JBL Bar 800? Bagaimana suaranya yang kalian dengar? Boleh komen ya di kolom komentar. Nanti kalau emang ada masukan, kita juga akan mungkin bisa jadi opsional kita juga gitu. Kalau gua sendiri denger JBL Bar 800 suaranya ya oke, cuman dibanding kelasnya kan dia ada bar 1000 dan bar 1300. Kalau kalian dengar juga pasti lebih mewah suaranya ya 1300 sih gitu. Di sini bedanya apa sih kira-kira kalau kalian yang masih bertanya gitu ya. Di sini bedanya adalah di karakter suaranya aja sih. Memang mirip-mirip tapi dari power aja udah beda gitu loh. Jadi pada saat di volume berapa gitu. Kalian main di volume 20 atau 15 biasanya JBL. Nah itu volumenya pasti suaranya beda. Ketebalannya juga beda, suara bassnya juga beda gitu. Walaupun sama-sama 10 inch, cuman untuk si karakter subwoofernya itu per soundbar itu pasti beda gitu. Kalau kalian penasaran ya nanti kalian mampir aja lah gitu, nanti kita bantu. Tapi kalau gua pribadi untuk kalian yang budgetnya misalkan punyanya sekian gitu, ini jadi opsi banget sih JBL Bar 800. Atau kalian yang kalau mau bagus kalian ambil bar 1300 gitu, karena ini pemakaiannya jangka panjang. Kalian pakai sekali aja, beli cuma sekali, jadi sayang banget kalau memang mau ambil seri-seri nanggung gitu. Tapi itu kalian balik lagi ke kalian, decision kalian. Nah gitu. Oke, berikutnya kita akan bahas lagi bagaimana sih cara pembeliannya. Kalau untuk pembeliannya, kalian bisa klik di deskripsi link pembeliannya. Di situ juga nanti gue akan spill harganya gitu. Kalian kalau penasaran sama harga juga nanti kalian tinggal cek aja di deskripsi link-link yang nanti kita tertera di bawahnya gitu. Nah, dan pembeliannya itu kalian bisa di e-commerce atau enggak kalian bisa mampir langsung ke toko atau bisa beli by website gitu. Untuk by website kalian harus konfirmasi ke salesnya masing-masing ya, atau kalian bisa konfirmasi ke gue Jimmy sendiri, nanti gue bantu pengiriman keluar kota. Tenang aja, kita bantu juga, dan biasanya ada beberapa free ongkir daerah-daerah kota tapi pastinya gitu. Nah kalau untuk pembelian baik e-commerce kalian tinggal check out aja, tinggal pengiriman ikut Tokopedia atau yang lain-lain yang bisa Shopee ya, bisa dibeli-beli juga gitu. Kita ada semua. Kemudian untuk di toko kalian bisa mampir, bisa langsung tanya-tanya. Di situ juga kita ada displaynya nih, display dari si JBL Bar 800, Bar 1000 dan Bar 1300. Kalian bisa dengar langsung di situ. Lebih enak, lebih enjoy dan lebih terasa lah dibanding kalian nanti nonton videonya langsung gitu. Nah, untuk harga untuk pembelian by offline store dan by website kita nanti pasti ada harga khusus. Dan berapa sih harga khususnya gitu ya, kalian bisa konfirmasi by WA gua sendiri Jimmy atau di sales yang sudah tertera di link description. Oke, cukup sekian video dari gua. Jangan lupa kalian untuk subscribe Audio Center dan like and share video Audio Center untuk mendapatkan video-video terbaru selanjutnya. Gua dengan Jimmy, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.